Nabi Sulaiman bersama Kakak Reza Aprilia. Assalamualaikum semuanya. Saya Reza Aprilia dari Prodi PGMI Lokal 4F bersama adik Nikita dan adik Anissa akan bersama-sama menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman. Simak video selanjutnya. Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan membawakan kisah mengenai Nabi Sulaiman. Udah pada semangat belum untuk dengerinnya? Udah Kak. Oke, langsung saja ya. Nabi Sulaiman itu adalah salah seorang anak dari Nabi Daud alaihissalam. Nah, sejak kecil dia itu sudah menampakkan kepandaiannya, kecerdasannya, serta ketelitiannya dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian Nabi Sulaiman juga adalah nabi yang sangat kaya raya. Nah, bahkan istananya pun terlapis dengan emas, perak, dan juga kristal permata dan lain sebagainya. Kemudian Allah juga telah memberikan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya, yaitu Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan untuk melakukan jin, burung-burung, bahkan angin sekalipun. Nah, pernah suatu ketika Nabi Sulaiman beserta rombongannya pergi ke daerah yang bernama Asgalan, beliau melewati suatu lembah yang dinamakan dengan lembah semut. Nah, ketika mereka berjalan, beliau mendengar ada salah satu semut mengatakan kepada kawan-kawannya, "Hai semut-semut, masuklah kamu ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman beserta tentaranya." Mendengar kata-kata itu, Nabi Sulaiman pun tertawa dengan ketakutan para semut tersebut, dan kemudian Nabi Sulaiman menyuruh pasukannya untuk berhenti dan membiarkan semut-semut itu lari terlebih dahulu. Selanjutnya, kakak juga punya kisah tentang pertemuan Nabi Sulaiman dan juga Ratu Balkis. Adik-adik tahu nggak Ratu Balkis itu siapa? Nah, Ratu Balkis itu adalah istrinya Nabi Sulaiman. Nah, dalam pertemuan mereka itu ada kisah yang sangat menarik dalam pertemuan Nabi Sulaiman dan juga Ratu Balkis. Mau dengar nggak? Suatu ketika Nabi Sulaiman memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiap-siap untuk menuju ke suatu daerah. Kemudian Nabi Sulaiman memeriksa seluruh pasukannya, baik itu dari bangsa jin ataupun dari bangsa hewan. Ketika Nabi Sulaiman sampai pada perkumpulan burung-burung, Nabi Sulaiman menyadari bahwa ada satu burung yang tidak hadir dalam perkumpulan tersebut, yaitu burung hudhud. Lantas Nabi Sulaiman berkata kepada burung-burung yang lainnya, "Apakah ada yang tahu kemana burung hudhud pergi?" Lalu tidak ada satupun burung-burung yang menjawab. Dan Nabi Sulaiman pun merasa sangat marah dan ia berkata, "Sesungguhnya aku akan menghukum mereka dengan hukuman yang sangat berat atau sembelih mereka, kecuali jika mereka datang dengan alasan yang jelas." Kemudian tak lama kemudian burung hudhud pun datang ke perkumpulannya dan burung-burung yang lainnya mengatakan kepada burung hudhud, "Datanglah kamu kepada Nabi Sulaiman," karena dia sangat marah. Kemudian burung hudhud pun dengan rasa takut menghampiri Nabi Sulaiman dan menjelaskan kejadian apa yang ia lalui sehingga ia tidak hadir dalam perkumpulan tersebut. Lalu ia berkata, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Aku datang dari negeri Sabah dengan membawa kabar yang penting." Lalu kata Nabi Sulaiman, "Apa itu?" Nah, burung hudhud pun berkatakan, "Aku mendapatkan suatu kerajaan yang dipimpin oleh ratu yang sangat cantik, namun sangat disayangkan ratu beserta rakyatnya itu menyembah matahari." Lalu Nabi Sulaiman pun terdiam dan mengatakan, "Baik, akan kami lihat apakah kamu berdusta atau berkata benar." Nah, ketika itu Nabi Sulaiman meminta secari kertas dan juga pena, kemudian ia menulis surat, kemudian ia memberikannya kepada burung hudhud. "Sampaikanlah suratku ini kepada mereka." Dan akhirnya burung hudhud pun menyampaikan surat itu kepada raja di Sabah. Kemudian sampailah surat itu kepada Ratu Balkis. Kemudian Ratu Balkis itu membaca isi surat itu dan mengatakan kepada para pembesarnya terkait tentang perkara ini, bahwasanya Nabi Sulaiman itu mengajak mereka untuk berserah diri dan menyembah kepada Allah SWT. Kemudian ada sebagian dari pasukannya Ratu Balkis itu mengatakan bahwa Nabi Sulaiman ini mengajak kita perang. Namun Ratu Balkis memerintahkan mereka, "Cobalah kita untuk mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman.
hadiah yang sangat mewah, mungkin saja Nabi Sulaiman itu iri atas kejayaan dan juga kemampuan kita, karena mereka belum tahu bahwasanya Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang sangat kaya raya. Akhirnya sampailah hadiah itu kepada Nabi Sulaiman. Alangkah terkejutnya pasukan Ratu Balqis melihat betapa megahnya istana Nabi Sulaiman. Akhirnya ia mengirimkan hadiah itu kepada Nabi Sulaiman, namun ditolak oleh Nabi Sulaiman. Dan kembalilah pasukan itu kepada Ratu Balqis dan menceritakan kejadian yang terjadi di sana. Akhirnya Ratu Balqis memutuskan agar ia sendiri yang terjun ke sana, dan ketika itu Nabi Sulaiman mendengar berita itu. Akhirnya dia memerintahkan jinnya untuk membuat suatu istana yang sangat megah dan lantainya itu seperti air bening. Akhirnya dibentuklah istana yang diminta oleh Nabi Sulaiman oleh para jinnya. Nah, sesampainya di sana, Ratu Balqis langsung disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah, dengan istana yang sangat megah. Kemudian ketika Ratu Balqis ingin memasuki kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis mengira bahwa lantai itu adalah air, sehingga ia mengangkat bajunya sedikit untuk melangkah ke lantai tersebut. Dan akhirnya dijelaskan oleh Nabi Sulaiman bahwasanya itu adalah lantai yang bening. Dan alangkah terkagumnya Ratu Balqis melihat istana dan juga kemewahan dari Nabi Sulaiman. Dan di saat itu ia juga disuruh duduk di singgasana yang sama persis dengan singgasananya. Bahkan ia sampai tidak percaya bahwa singgasananya bisa sampai ke dalam kerajaan Nabi Sulaiman dengan secepat itu. Akhirnya dengan rasa terkagum-kagum tadi, Ratu Balqis, di sanalah Ratu Balqis menyatakan keislamannya beserta dengan para pengikutnya. Jadi saat itu Ratu Balqis langsung menyatakan diri untuk memeluk Islam. Nah, gitu kisahnya. Gimana? Menarik juga? Menarik. Jadi apa yang bisa kita dapat dari kisah tersebut? Ada yang tahu nggak? Jadi kesimpulannya dari kisah tersebut kita dapat mengetahui bahwa Nabi Sulaiman itu meskipun kaya raya, dia tidak sombong, tetap rendah diri dan juga tetap rendah diri kepada Allah, bahkan juga kepada manusia. Oke adik-adik, mungkin itu saja kisah kita hari ini tentang Nabi Sulaiman. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya mengenai kisah Nabi ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita pulang. Baiklah, itulah tadi kisah tentang Nabi Sulaiman. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.